Ibuku tersayang, hari ini adalah hari pemakaman ibuku. Aku hidup dengannya hampir sepanjang hidupku. Ayah meninggal saat aku bayi sehingga aku tak mengenalnya dengan baik. Jadi hanya ibuku yang dekat denganku. Ibu adalah orang yang baik, murah senyum dan murah hati. Kadang aku kesal sendiri jika ibu sudah memberikan makan pada orang yang tak tahu asal-usulnya dan orang yang suka meminta lebih. Pernah ibu memberikan makanan yang kita beli dengan uang pas-pasan pada pengemis. Padahal itu adalah makanan satu-satunya ibu yang sudah dibagi denganku 30-70%. Ia memberiku 70 dari makanan itu dan memberikan bagiannya pada pengemis yang terlihat cacat. Namun yang lucu adalah pengemis itu bukannya berterima kasih tapi malah menggerutu dan menghina ibu, karena memberinya sedikit makanan dan bukan uang. Aku sangat marah namun ibuku hanya tersenyum serta menarikku menjauh. Bahkan pernah satu hari seorang pengemis meminta semua makanan yang kami bawa dengan alasan anaknya sedang kelaparan dan ibu memohon padaku untuk memberi bagianku. Ibu bilang Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih dan aku memberikannya karena ibu yang memintanya. Pada akhirnya kami hanya makan kerupuk yang tak ingin diambil pengemis itu. Ketika aku kembali ke jalan di mana pengemis itu mengemis, kulihat dia memberi satu bungkus makanan yang kami berikan pada pengemis lain dan kulihat dia menerima uang dari pengemis lain. Rupanya makanan itu dia jual kepada pengemis lain, dia minta lebih hanya untuk dijual. Padahal makanan itu satu-satunya milik kami dan kami berikan kepadanya. Katanya, orang kaya itu bisa melakukan hal jahat dan tak akan dihukum karena kekayaannya. Namun aku pikir orang jahat adalah orang jahat. Entah dia miskin atau kaya, dia akan melakukan hal ketidakadilan. Jika orang kaya berlindung dengan kekayaan yang ia hasilkan, orang miskin tak jarang berlindung dari kemalangannya dan rasa iba orang-orang baik nan polos. Karena ketika aku marah pada saat itu, orang-orang di sekitarku melihatku yang memakai baju bagus sebagai orang kaya yang menganiaya dan pengemis yang memakai kopang-kaping sebagai orang miskin yang teraniaya. Padahal baju itu adalah pemberian saudaraku. Ibuku sakit, dan tak mampu berobat, kami jarang makan. Aku hanya penyanyi kafe yang tak pasti penghasilannya dan hanya penyanyi biasa. Ibuku sudah tak bisa bekerja sejak aku keluar sekolah. Ia terlalu kerja keras hingga tubuhnya rusak. Kami tinggal di kontrakan satu kamar dan tidak ada dapur. Rumah itu kecil, kumuh dan gelap. Aku pulang hampir menjelang petang. Aku biarkan lampu di dalam tak menyala. Hanya duduk diam di kursi plastik yang tersedia di dekat pintu masuk. Rasanya lemas sekali, tak ingin bergerak. Sampai malam tiba aku tetap di luar rumah. Aku ingat untuk beribadah, namun lelah tubuhku tak bisa kuelakkan. Lagian ibulah yang rajin beribadah, aku tidak terlalu peduli tentang religi atau hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan. Bagiku itu semua hanya untuk ego. Sebagian besar mereka hanya beribadah bukan untuk Tuhan tapi untuk terlihat baik dan suci bagi manusia lain. Bagiku, kepercayaan adalah dari hati. Dan sekarang aku merasa tidak sama dengan ibu. Dan aku hanya melakukan ibadah karena menghormati ibuku. Dan sekarang ibu. Ade, waktunya ibadah kan? Sayut-sayutku dengar suara ibu yang halus. Itu seperti halusinasi yang ada dalam kepalaku. Aku akan tidur sebentar, kataku, sambil berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Namun saat kulihat ke arah jendela kaca besar yang memperlihatkan ruang kecil rumah kontrakan itu, sosok wanita terlihat. Ia mengenakan baju yang hari ini ibuku pakai, baju yang kubelikan 2 hari yang lalu untuk menyemangatinya. Sosok itu tak jelas namun aku mengenalnya dengan baik. Dia berdiri di sana dan menunduk hingga aku tak bisa melihat wajahnya, hanya saja aku mengenalnya sebagai siluet ibu. Sosok itu lalu mendekat padaku. Ia mendongakkan wajahnya, hingga wajah pucat pun terlihat, sama seperti yang kulihat tadi pagi. Aku tak bisa bergerak, tak tahu apa yang kurasakan.
Takut kah? Senang kah? Tak percaya kah? Semua bercampur aduk. Sosok itu sekarang begitu dekat denganku. Wajah ibu terpampang jelas sekarang. Ia tersenyum manis namun matanya kosong. Satu hal yang cukup meyakinkanku bahwa itu bukan ibuku yang hidup. Ade, jangan lupa ibadah.